Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dosen mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis literasi, yaitu Ibu Herlina MPD. Perkenalkan, nama saya Salsa Diva Deliana dengan nomor induk 2012-111. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang desain kurikulum. Sebelumnya, ada yang sudah tahu belum apa itu desain kurikulum? Kalau belum tahu, mari kita simak. Di sini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian desain kurikulum, yang kedua macam-macam desain kurikulum, yang ketiga sifat-sifat desain kurikulum, yang keempat yaitu strategi pengembangan desain kurikulum. Yang pertama kita akan membahas yaitu pengertian desain kurikulum. Apakah kalian sudah tahu apa itu desain kurikulum? Belum? Baik, saya akan menjelaskannya. Materi yang pertama kita akan membahas pengertian desain kurikulum. Sebelumnya kita harus mempelajari apa itu desain. Desain itu adalah suatu petunjuk yang memberi dasar, arah, tujuan, dan teknik yang ditempuh dalam memulai dan melaksanakan kegiatan. Sedangkan kurikulum dan secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari. Berarti kurikulum adalah suatu sistem rencana dan pengaturan isi dan bahan pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan kata lain, kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran yang terdapat pada suatu lembaga pendidikan untuk mengarahkan proses belajar mengajar agar proses belajar mengajarnya berjalan dengan baik dan teratur. Menurut salah satu ahli, yaitu Murray Print, mengemukakan bahwa kurikulum itu adalah sebagai suatu yang menjadi seluruh ruang pembelajaran yang telah direncanakan dan diberikan kepada pelajar oleh lembaga pendidikan dan juga pengalaman yang akan dinikmati oleh siswa pada saat kurikulum tersebut. Jadi, apa sih sebenarnya dari definisi desain kurikulum itu? Baik, saya akan menjelaskan. Definisi desain kurikulum yaitu sesuatu yang menyangkut pola perorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum. Penyesuaian desain kurikulum dapat dilihat dari 2 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi horizontal dan yang kedua dimensi vertikal. Dan selanjutnya yaitu materi macam-macam desain kurikulum. Yang pertama yaitu ada desain kurikulum subject matter, yang artinya yaitu kurikulum yang menyajikan mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain. Desain kurikulum subject matter itu merupakan organisasi kurikulum yang tertua dan banyak yang digunakan di berbagai negara. Yang kedua, ada desain kurikulum kompetensi, yaitu desain kurikulum kompetensi yang digunakan dalam bidang pekerjaan. Dan yang ketiga, yaitu ada desain kurikulum humanistik. Desain kurikulum humanistik itu yaitu pertumbuhan manusia yang sekaligus responsif terhadap tekanan publik atau berprestasi. Maksudnya, bagian terpenting dari kesatuan pendidikan adalah integrasi antara domain efektif, yaitu emosi, sikap, dan nilai. Kemudian, domain kognitif, yaitu pengetahuan intelektual dan kemampuan pikir. Nah, yang terakhir yaitu ada desain kurikulum rekonstruksi sosial, yang artinya sebuah gagasan untuk menggunakan sekolah sebagai institusi perubahan dan pengajaran positif, seperti membangun masyarakat yang lebih baik. Desain kurikulum rekonstruksi sosial itu memandang bahwa pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, intelektual, interaksi, dan kerjasama. Kerjasama atau interaksi bukan hanya terjadi antara siswa dengan guru, tetapi antara siswa dengan siswa juga, dan
orang tua di lingkungannya dan dengan sumber belajar lainnya. Materi selanjutnya yaitu sifat-sifat desain kurikulum. Yang pertama yaitu ada strategis, yang kedua ada komprehensif, yang ketiga ada integratif, yang keempat ada realistik, yang kelima ada humanistik, dan yang keenam ada futuralistik. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama yaitu ada strategis. Strategis tersendiri itu mempunyai makna loh, yang artinya merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dan yang kedua yaitu ada komprehensif, yang artinya merupakan mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu ada integratif, yang artinya mengintegrasikan rencana yang luas mencakup pengembangan dimensi, kualitas, dan kuantitas. Selanjutnya yaitu ada realistik, yaitu kebutuhan nyata peserta didik dan kebutuhan masyarakatnya. Kelima yaitu ada humanistik, yang artinya menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia, baik kuantitatif maupun kualitatif. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu yang keenam ada futuralistik, yaitu mengacu jauh ke depan dalam merencanakan masyarakat yang maju. Nah, materi yang terakhir yaitu strategi pengembangan desain kurikulum. Apa sih strategi pengembangan desain kurikulum itu? Baik, saya akan menjelaskan. Pengembangan strategi merupakan hal yang penting agar dalam pengembangan kurikulum tidak mengalami kegagalan. Strategi kurikulum juga berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu bagaimana caranya, metode atau kegiatan agar proses pembelajaran itu berlangsung secara efektif dan efisien, baik. Kemudian sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar untuk mencapai suatu tujuan yang baik atau suatu tujuan yang efisien. Kemudian setiap komponen pasti mempunyai ketergantungan dan tujuan. Strategi pengembangan desain kurikulum mengacu pada tujuan yang akan dicapai dan materi yang menjadi isi kurikulum, perubahan perilaku yang ingin dicapai dari peserta didik seperti yang dirumuskan dalam suatu tujuan menjadi acuan pengalaman belajarnya. Proses pembelajaran dilaksanakan dalam rangkaian memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian pada kurikulum suatu mata pelajaran, proses pembelajaran dilaksanakan sekitar penguasa peserta didik terhadap materi pembelajarannya. Proses pembelajaran juga lebih banyak diarahkan untuk mempelajari mata pelajaran. Kemudian strategi pembelajaran menekankan pada peserta didik agar proses belajar learning by process dan belajar produk learning by product. Belajar produk lebih menekankan kepada aspek kognitif, sedangkan belajar proses dapat menekankan tercapainya tujuan belajar pada seluruh aspek baik kognitif, efektif maupun psikomotor. Namun dalam prakteknya strategi pelajaran lebih ditekankan kepada pembelajaran melalui proses. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.